Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus. Status saya duda ya teman-teman. Istri saya sudah meninggal akibat serangan jantung. Meski duda, wajah saya ganteng. Kali ini saya ada pengalaman yang sangat tidak terduga ya teman-teman. Jadi begini ceritanya ya teman-teman. Saya kan di rumah punya hewan ternak. Cukup banyak. Saya punya kambing 10 ekor. Setiap hari saya itu selalu cari rumput buat pakan hewan-hewan ternak saya teman-teman, biar sehat. Nah, pada saat itu saya kalau nyari rumput biasanya di kebun. Ini saya nyari rumputnya tumben di dekat jalan tol teman-teman. Setelah saya sudah cukup banyak mendapat rumput, saya mau pulang nih. Setelah saya jauh melangkah, dari kejauhan saya melihat ada wanita sedang kebingungan nih. Akhirnya saya samperin ya teman-teman. Ternyata ban mobilnya bocor teman-teman. Kasihan juga ya. Shh, sini-sini, tak bisikin ya. Ini orangnya cantik sekali loh teman-teman. Saya juga grogi. Akhirnya saya spontan membantu wanita cantik itu. Hingga akhirnya selesai. Tetapi tiba-tiba saya kaget teman-teman. Dia menarikku masuk ke dalam mobil. Nah, biar kalian tidak penasaran seperti apa perjalanan pengalaman saya selengkapnya, let's go, kita langsung masuk saja ke cerita selengkapnya. Matahari siang itu serasa membakar aspal tol Cipali. Isti, seorang janda kembang sekaligus CEO dari raksasa kosmetik Esther Glow, sedang memacu mobil Porsche Cayenne putihnya dengan kecepatan tinggi. Pikirannya kalut. Baru saja ia dikhianati oleh dewan komisarisnya sendiri yang mencoba menggulingkan posisinya. Sial, kenapa semua orang hanya menginginkan uangku? Teriak Isti sambil memukul kemudi. Matanya sembab. Kehidupan sebagai janda kaya raya ternyata sangat sepi dan penuh duri. Tiba-tiba suara dentuman keras terdengar. Duar! Mobil mewahnya oleng ke kiri. Steering terasa berat dan bergetar hebat. Dengan susah payah, Isti mengarahkan kendaraan itu ke bahu jalan. Begitu ia turun dengan sepatu stiletto mahalnya, ia nyaris pingsan melihat ban belakangnya hancur berkeping-keping. Bagus, sempurna sekali penderitaanku hari ini, teriaknya histeris ke arah langit yang membara. Ia mencoba menelpon bantuan, namun ponselnya mati total karena kehabisan daya. Di jalan tol yang sepi itu, ia merasa benar-benar tidak berdaya. Hampir 1 jam Isti meratapi nasibnya di samping mobil. Hingga sebuah pemandangan aneh muncul dari balik pagar tol yang berbatasan dengan perkebunan warga. Seorang pria melompat turun dengan sebuah karung besar berisi rumput hijau segar di pundaknya. Pria itu mengenakan kaos oblong yang sudah memudar warnanya, menempel ketat di tubuhnya yang kekar dan atletis. Celana kainnya digulung hingga lutut, memperlihatkan betis yang kuat. Namanya Firdaus. Ia adalah seorang duda yang memilih hidup tenang di desa setelah dikhianati istrinya yang memilih berselingkuh dengan pria kota. Firdaus tertegun melihat wanita secantik Isti berdiri di samping mobil mewah yang hancur bannya. Wajah Isti yang penuh riasan mahal tampak kacau karena air mata. "Permisi, Bat, ada yang bisa saya bantu?" Suara Firdaus terdengar berat dan bariton, sangat maskulin. Isti menoleh. Ia terkesima. Meskipun pria di depannya hanya seorang pencari rumput dengan aroma keringat matahari, wajahnya sangat tampan. Garis rahangnya tegas, hidungnya mancung, dan matanya menyampaikan ketulusan yang sudah lama tidak Isti temukan di Jakarta. "Ban saya pecah, dan saya tidak tahu cara menggantinya," ucap Isti dengan suara bergetar. Harga dirinya runtuh seketika. Firdaus tersenyum tipis, menaruh karung rumputnya. "Jangan khawatir. Saya punya peralatan di motor saya yang diparkir di balik pagar itu. Tunggu sebentar." Firdaus bekerja dengan cekatan. Ia mendongkrak mobil itu, membuka baut, dan memasang ban cadangan. Keringat mengucur deras dari pelipisnya, membasahi dadanya yang bidang. Isti memperhatikan setiap gerakan Firdaus. Ada sesuatu yang magnetis dari cara pria itu bekerja tanpa mengeluh. "Kenapa Mas mau menolong saya? Mas tidak takut saya orang jahat?" tanya Isti pelan. Firdaus terkekeh sambil mengencangkan baut terakhir. "Sudah selesai, Mbak. Cobalah jalankan pelan-pelan sampai pintu tol terdekat," ucap Firdaus sambil berdiri dan menyeka keringatnya dengan kaosnya, tanpa sengaja memperlihatkan otot perutnya yang keras. Isti merasa ada gelombang aneh di perutnya. Ia merasa tidak rela jika pertemuan ini berakhir begitu saja.
Kepedihan hatinya karena dikhianati kolega bisnisnya mendadak berubah menjadi rasa lapar akan kasih sayang yang nyata. "Tunggu Firdaus," panggil Isti saat Firdaus hendak melangkah pergi. Firdaus berbalik. Tiba-tiba Isti menarik tangan kasar Firdaus dan membawanya masuk ke dalam kabin mobil yang luas dan dingin karena AC yang masih menyala. Pintu terkunci otomatis. "Mbak, apa yang Mbak lakukan?" Firdaus bingung, namun matanya tak bisa berbohong bahwa ia terpesona oleh kecantikan Isti dari jarak dekat. "Jangan panggil aku Mbak, panggil aku Isti. Aku merasa sangat hancur hari ini. Bisakah kamu tinggal sebentar lagi? Aku butuh seseorang yang benar-benar nyata," bisik Isti di depan wajah Firdaus. Di dalam mobil yang kedap suara itu, suasana berubah menjadi sangat intim dan emosional. Isti menumpahkan segala bebannya, dan Firdaus mendengarkannya seperti seorang pelindung. Tanpa sadar, bibir mereka bertemu. Itu adalah ciuman yang penuh dengan keputusasaan sekaligus harapan. Ronde pertama terjadi begitu meledak-ledak di atas jok kulit mewah itu. Isti seolah-olah menemukan pelampiasan atas segala rasa sakit hatinya. Sementara Firdaus memberikan kelembutan yang selama ini ia simpan rapat sejak perceraiannya. Mereka menyatu dalam harmoni yang tidak mempedulikan status sosial. Setelah hening sejenak, mereka saling berpelukan. Firdaus membisikkan kata-kata yang menenangkan jiwa Isti yang rapuh. Hal itu memicu ronde kedua yang lebih lambat, lebih dalam, dan penuh dengan emosi yang menguras air mata. Isti merasa dihargai sebagai wanita, bukan sebagai CEO. Ronde ketiga adalah sebuah janji tanpa kata. Di tengah sisa tenaga mereka, di dalam mobil yang terparkir di bahu jalan tol yang bising oleh lalu lalang kendaraan lain, mereka menemukan kedamaian yang belum pernah ada sebelumnya. Isti merasa seluruh beban di pundaknya hilang, digantikan oleh kehangatan dari pelukan sang duda pencari rumput. 1 bulan kemudian, kantor pusat Esterglow geger. Sang CEO, Isti, muncul dengan wajah yang jauh lebih segar dan bahagia. Ia datang tidak lagi dengan sopir pribadi, melainkan disetiri oleh seorang pria gagah yang mengenakan setelan jas sangat rapi. Pria itu adalah Firdaus. Isti ternyata tidak melepaskan Firdaus begitu saja. Ia melamar pria itu untuk menjadi pendamping hidupnya. Ia membawa Firdaus ke kota, menyekolahkannya di bidang manajemen, dan memberinya posisi sebagai kepala keamanan global di perusahaannya. "Terima kasih sudah menemukan aku di jalan tol itu, Fir," bisik Isti saat mereka berada di ruang kerja pribadinya yang mewah. Firdaus memeluk pinggang istrinya itu dengan protektif. "Aku tidak menemukan kamu, Isti. Takdir yang mengirim ban bocor itu supaya aku bisa berhenti mencari rumput dan mulai menjaga hati kamu." Keluarga Firdaus di desa pun hidup makmur berkat bantuan Isti, dan para komisaris jahat yang dulu ingin menggulingkan Isti akhirnya tunduk karena Firdaus dengan kecerdasannya yang alami berhasil membongkar semua kecurangan mereka. Mereka hidup bahagia, membuktikan bahwa cinta sejati bisa tumbuh di mana saja, bahkan di bahu jalan tol yang gersang, di tengah aroma rumput dan deru mesin yang melaju.